Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ramdansyah dari kelas 2 IPA Pemasaran Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Organizational Knowledge Management Culture atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Budaya merupakan sistem dari pola-pola tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Adanya budaya memberikan pemahaman dalam kedua proses transformasi antara alam dan manusia, serta membentuk hasil transformasi antara alam dan manusia. Pelestarian pusaka budaya membantu masyarakat tidak hanya melindungi aset fisik bernilai ekonomis, tetapi juga melestarikan praktik sejarah dan lingkungan, rasa kontinuitas dan identitas. Warisan budaya tidak akan berakhir pada bentuk monumen dan koleksi benda-benda saja. Namun warisan budaya juga termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunannya, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, acara meriah, pengetahuan, dan praktek tentang alam dan alam semesta, atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup, yaitu yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, yaitu uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi peran utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Dan yang terakhir ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Ada beberapa peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu leadership. Peran utama seorang pemimpin adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota tim. Pemimpin yang baik mampu menggambarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan jelas, serta membantu anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Pemimpin memiliki peran penting dalam memotivasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik. Yang kedua, sense of direction memungkinkan seseorang pemimpin untuk mengartikulasikan visi dengan jelas kepada anggota tim atau organisasi.
Pemimpin yang memiliki visi yang kuat dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif dapat menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Yang ketiga, climate sangat penting dalam membentuk budaya, perilaku, dan kinerja di dalam suatu organisasi. Iklim organisasi merujuk pada persepsi dan pengalaman kolektif anggota organisasi terhadap lingkungan kerja mereka. Yang keempat, ada teamwork. Teamwork yang positif mendorong kolaborasi efektif antara anggota tim. Anggota tim bekerja bersama, saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang baik memungkinkan tim untuk memaksimalkan potensi individu dan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individual. Dan yang terakhir ada value add system. Value add system suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu produk, layanan, atau proses bisnis.